bisa aja Pak. Misalnya menuju suatu pabrik yang tiap hari bertonton lewat di situ, kita mengimbau ikut berpartisipasi perusahaan-perusahaan itu dalam pemeliharaan jalan ini. Tapi jangan liar, jangan ada pungutan macam-macam. Kita kasih kewajiban aja. Gitu. Jadi saya kira kemudahan itu nanti kita evaluasi semua itu. Ya. Iya. Nah kemudian tadi Pak, apa yang Pak Hanang tawarkan dengan anak-anak muda kita supaya mereka sebagai pemilih mayoritas di Pilgub Lampung nanti 2024, tadi kita hitung itu dari pemilih pemula itu kalau tidak salah ada sekitar 17% gitu. Kemudian Gen Z juga seperti itu. Milenial dari usia 25 sampai 39 tahun ada sekitar 33%. Jadi kalau digabung semua ada 60%. Mereka lah sebenarnya penentu nanti kemenangan untuk di pilkada kita di 2024. Apa yang Pak Hanan mau tawarkan dengan anak-anak muda kita? Iya, tadi kembali lagi. Ini Provinsi Lampung, ini Provinsi Lampung. Okay. Ini daerah yang berbasis agribisnis masyarakatnya ya, sebagian besar. Itu dulu. Di agribisnis ini ada hulu, ya, ada on farm, ada hilir. Nah dia masuk kemana? Ya. Dia mau masuk kemana? Yang penting semua ini adalah proses nilai tambah. Kita beli misalnya beli benih harganya 1.000, kita jual 1.050, dapat untung 50. Ini ada nilai tambah. Ya, akibat dari pabrik, dari pemasok benih kita pindahkan ke toko kita, kemudian kita jual ke masyarakat tani. Nah ini di hulunya nilai tambah. Jadi harus dilihat itu, semua harus dilihat nilai tambah. Di on farm, ya, dari benih 30 kg jadi beras 6 ton. Bayangkan, kebayang nggak selama ini? Ini cuma 30 kilo, kok bisa jadi 6 ton? Ini apa ini? Fenomena apa ini? Ada rezeki dari Maha Kuasa matahari, ya. Kemudian ada tanah yang subur, kemudian ada air, ada input produksi, dan masuk di situ bisnis. Ya. Kemudian di hilir ini banyak. Kalau sudah jadi produk mau diapakan ini? Nah ini si Gen Z yang mau masuk di usaha UMKM misalnya, usaha yang lebih besar dan sebagainya bisa lihat ini. Ya. Nah ini saya kira. Di mana dia bisa masuk? Iya, ya. Itu. Jadi nanti kemudian permodalan kadang-kadang kesulitan. Nah saya kira ada skema-skema yang memungkinkan untuk itu. Nah kita nanti akan Punya koordinasi. niat berbisnis modalnya nggak ada. Ya, Gitu. dan itu pemerintah memungkinkan. Ya. Bank-bank itu masih memungkinkan dengan skema kredit yang ada sekarang memungkinkan dia bisa situ. Jadi kita juga sekarang pemerintah bisa memfasilitasi itu, iya, gitu ya Pak ya. Ini ada perubahan yang sebenarnya perubahan yang sangat luar biasa. Iya. Dengan adanya COVID kemarin, kemudian pemanfaatan media online yang begitu masif. Iya. Anak-anak muda ini kan kalau urusan online ini luar biasa. Udah banyak, termasuk anak saya. Loh kamu ini kok barang ini banyak amat di rumah? Dagang, dia bilang. Mana mau dagang mana? Ini lewat HP. Nah ini dari rumah juga dia bisa menghasilkan uang ya Pak. Iya. Nah ya harus kita ini kan ya, kita rancang, kita tawarkan bagaimana memfasilitasi mereka ini supaya bisa mewadahi gitu ya Pak ya. Mewadahi seperti itu. Ya jangan ya yang muluk-muluk lah. Iya. Yang sudah jalan itu ya contoh ya. Jangan membuat yang baru yang belum tentu jadi. Contoh pasar Pak, membangun pasar. Jangan buat ada tanah kosong, dibuat bangunan, suruh orang jualan ke sana, sepi Pak. Jangan-jangan pasar itu akan tutup. Tapi pasar yang sudah ada kita kembangkan. Nah begitu juga ini, ya sudah hidup apa ini? Online anak muda ini kan. Nah ini udah kita support ya, itu. Kira-kira kebutuhannya di mana, kendalanya apa gitu ya kan Pak ya. Bukan 1-2 orang Pak, ribuan, puluhan ribu orang ini. Betul. Yang diurus. Nah sekarang kita masuk ke ini Pak Anan, pertanyaan netizen. Nah itu kemarin sudah ada beberapa pertanyaan. Salah satu saya bacakan ini dari Juanda Ali 12. Nah, ini. Seandainya Pak Hanan terpilih menjadi Gubernur Lampung, apa komitmen Bapak untuk memajukan sepak bola Lampung? Melihat sepak bola Lampung loyo di kancah nasional dan tidak adanya tim sepak bola Lampung yang bersaing di Liga 1.
karena sepak bola merupakan olahraga nomor satu yang dapat memberikan semangat untuk berkumpul dan bersatunya masyarakat demi mendukung tim kesayangan. Nah, berarti satu itu soal sepak bola, Pak. Iya. Komitmen Pak Jangan Hanan. banyak-banyak Pak, satu dulu. Jadi jawab satu-satu, Pak. Jangan. Silakan, Pak. Ya, jadi gini Pak. Ya, jadi kita kadang-kadang di Lampung ini tidak menyadari sesungguhnya sangat potensi sekali infrastruktur yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Iya. Masuklah ke daerah transmigrasi, mau di Kabupaten Lampung Tengah, Waikanan, Tulang Bawang, Mesuji, masuk. Semua punya lapangan sepak bola, Pak. Semua ada lapangan sepak bola, baik dimanfaatkan untuk olahraga maupun untuk upacara dan sebagainya. Ada itu aset itu setiap kampung. Bahkan satu kampung kadang-kadang 2-3 lapangan sepak bola. Nah, ini sangat potensial. Bagaimana infrastruktur ini mendapat perhatian sehingga bisa termanfaatkan secara optimal. Nah, kemudian kalau kaitan dengan sepak bolanya, kita ada yang sifatnya crash program, ada yang sifatnya jangka panjang. Kalau crash program, ya bagaimana kita Pak, anak-anak kita ini, pelatih-pelatihnya kita latih, ya, juri, wasitnya, ada pelatihan wasit, bagaimana bisa menghadirkan wasit-wasit yang benar-benar memenuhi standar di setiap kabupaten, ya. Bagaimana pelatih yang berstandar, standar PSSI maupun standar internasional, bagaimana sarannya yang dipenuhi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau mau crash program ya cari yang bagus-bagus lah ya, berapa yang bagus dari daerah lain yang mau masuk Lampung, Berarti supaya bisa bersama kawan-kawan di sini. sepak bola ini menjadi atensi ya, Pak? Oh iya, atensi Pak. Atensi. Iya, nanti dicatat ini Karena apa, pemirsa. Pak? Ini jadi atensi Iya. karena potensinya sangat luar biasa. Kemarin saya waktu pemilihan legislatif, Iya. saya coba membuat bola. Kita memproduksi bola di Garut atau di mana itu. Ya ada gambar saya di situ ya. Iso Kerjo, Hanan Abdul Razak, Iso Kerjo, Iso Dipercoyo. Ada gambar Golkarnya. Memenuhi standar PSSI, Pak. Kita bagikan ke masyarakat. Nah, seperti itu contoh. Tapi memang sepak bola ini luar biasa, Pak, mempersatukan orang gitu ya kan. Dan kemudian sebenarnya posnya tidak begitu besar, tapi lewat sepak bola ini juga bisa membangun hubungan emosional gitu. Nah, kemudian yang kedua saya bacakan Pak Hanan, ini dari Wirda. Pak, masalah jalan rusak yang sudah bertahun-tahun di Lampung, tolong dituntaskan kalau jadi gubernur Lampung. Malu, Lampung kena sorotan terus masalah jalan rusak sama netizen. Nah, ini soal infrastruktur jalan, Pak. Tadi udah kita bahas ya. Nah, berarti ini juga menjadi salah satu keluhan netizen. Nah, itu kira-kira apa tanggapan yang ingin disampaikan Pak Hanan terkait dengan masalah infrastruktur jalan ini, Pak? Ya, pertama tentunya kita harus memastikan jalan itu di mana yang masih seperti itu, kemudian mengkoordinasikannya dengan pemerintah kabupaten kota, kemudian mengambil langkah-langkah. Dilihat apakah ini bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat karena sudah tersedia anggarannya. Apakah harus bagaimana rakyat itu bisa nyaman dulu, ya. Kita di Lampung nih banyak batu, banyak pasir kan. Ya, kalau ada jalan yang tidak memenuhi tidak memenuhi standar, ya, atau jalan yang rusak gitu, diambil langkah-langkah ini, langkah-langkah. APBD membiayainya udah pasti setiap tahun ada anggaran baik di kabupaten maupun di provinsi. Nah, kemudian dunia usaha ini Pak kita himbau, ya, bisa aja Pak, misalnya menuju suatu pabrik yang tiap hari bertonton lewat di situ, kita mengimbau ikut berpartisipasi perusahaan-perusahaan itu dalam pemeliharaan jalan ini. Tapi jangan liar, jangan ada pungutan macam-macam. Kita kasih kewajiban aja. Kalau di situ ada 10 perusahaan, jalannya ada 10 kilo, ya kita minta partisipasi sambil menunggu ada anggaran cukup bisa dimantapkan oleh pemerintah. Jadi Pak Hanan yakin persoalan klasik soal kerusakan infrastruktur jalan itu bisa diselesaikan. Insya Allah. Nah, kemudian saya akan ini Pak, ini ya, saya lagi pelajari memungkinkan tidak. Waktu saya di Tulang Bawang Pak, saya tuh ada namanya program gerakan serentak membangun kampung. Iya. Percepatan bagaimana infrastruktur jalan di kampung itu bisa selesai dengan anggaran yang kita kucurkan dari kabupaten langsung ke
kelompok masyarakat pengelola anggaran itu. Bayangkan 5 tahun Pak, itu tadinya sama sekali tidak ada jalan batu, setelah 5 tahun ya tinggal 100-200 meter lagi sisanya. Artinya apa, ini bisa jalan, dan dari sisi aturan memungkinkan. Nah pertanyaannya, nanti mungkin tidak kalau seandainya pemerintah provinsi ya, dengan aturan yang ada, kita itu mengucurkan Pak ke desa-desa, kita ada bantuan ke desa-desa ya, yang melalui Pokmas gitu loh, tidak masuk APBD desa. Melalui Pokmas mereka akan kerja ini, mengerjakan, membantu percepatan pembangunan infrastruktur di desanya. Pak Hanan sekarang udah punya konsepnya berarti nih, ya Pak ya? Wah iya Pak, maju gubernur belum ada konsep ya. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau Pak Hanan dipercaya, itu konsep-konsep yang ini bisa dieksekusi ya Pak ya. Kemudian ini yang terakhir Pak, satu lagi. Nah ini mungkin ini kayaknya dari ASN ini yang mempersoalkan terkait DBH dari Tony Zubir. Bagaimana nanti kalau Pak Hanan jadi gubernur itu supaya DBH-nya ke kabupaten kota itu tidak macet gitu Pak. Iya, kalau DBH berarti dana bagi hasil iya, dari kabupaten kota. Ya jangan menunda-nunda menyalurkan DBH. Ya contoh Pak, kita punya utang, ya kita nunda-nunda, harusnya udah jelas ini sudah punya nih untuk ngulangin. Nanti aja lah, berapa bulan lagi gitu. Nah ada kepentingan mendesak, kepakai lagi Pak, akhirnya nggak nyampe. Jadi begitu anggaran itu DBH itu ada, ya harusnya disegerakan untuk dikucurkan. Ini kan masalahnya di Lampung ini, kepemimpinan yang lalu menyisakan DBH yang belum terskala. Artinya apa? Pemimpin yang bertugas sekarang harus menyelesaikan itu, sedangkan itu tidak diselesaikan dalam waktu 1 tahun misalnya. Nah sehingga kalau saya diberi kesempatan, ya harusnya kita selesaikan itu. Lebih tertib administrasi, ya Pak ya? Bukan administrasi aja Pak, tertib menyalurkan. Oke. Baik Pak Hanan, ini tidak terasa, ini bincang-bincang kita ini sudah 1 jam lebih. Wow. Padahal tadi kita janjikan sekitar 50 menit, tapi karena memang asik diskusinya ini, gitu ya kan? Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin kita gali dari Pak Hanan, tapi karena waktu yang terbatas, mungkin nanti bisa di segmen berikutnya lagi gitu Pak Hanan. Nah ini kita masuk untuk closing statement terakhir dari Pak Hanan, apa yang mau disampaikan dengan masyarakat kita yang ada di Provinsi Lampung terkait dengan Pilkada Gubernur tanggal 27 November 2024. Silakan. Saya selaku salah satu bakal calon gubernur untuk 2024-2029 di Provinsi Lampung ini memberitahukan atau melapor kepada masyarakat bahwa saya berketetapan untuk serius menindaklanjuti tugas sebagai bakal calon. Nah kemudian mohon keikhlasannya untuk kehadiran saya manakala saya ada di wilayah-wilayah Bapak-bapak dan Ibu sekalian masyarakat di Provinsi Lampung ini. Saya akan mencoba dengan strategi kemudian konsep saya bagaimana waktu yang sangat singkat ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah sehingga Bapak-bapak dan Ibu sekalian serta masyarakat Lampung bisa tahu saya, bisa mengenal saya baik dari media sosial maupun bisa berdialog secara langsung. Nah sehingga harapan saya masyarakat Provinsi Lampung ini akan menentukan pilihannya untuk saya diberikan kepercayaan ya untuk memimpin Lampung ini 2024-2029. Baik, terima kasih Pak Hanan, semoga sukses Pak Hanan. Sahabat Kupas Podcast, demikian tadi bincang-bincang kita dengan salah satu bakal calon Gubernur Lampung. Mudah-mudahan bincang-bincang kita, diskusi kita hari ini menambah informasi bagi kita dalam rangka memantapkan pilihan kita dalam Pilkada Gubernur tanggal 27 November 2024 mendatang. Saya Donald Hari Sihotang pamit undur diri. Kita ketemu lagi dalam program ngobrol seputar pilkada dengan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.